Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian khususnya pelajar yang baru belajar dari rumah, butuh materi pelajaran, butuh tips trik soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupload oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 2 subtema 3 pembelajaran keempat. Oke, di pembelajaran keempat ini coba kita perhatikan gambar di layar ini. Nah, menurutmu apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Iya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Nah, meskipun terlihat sederhana, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut, ya. Dia ini menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, kemudian menghijaukan dan memperindah lingkungan. Nah, daun-daun hijau tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita ini akan terjaga. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut? Sahabat sekolah, menjadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Meskipun berbeda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai, ya. Termasuk pemulung tadi, kita harus menghargai pemulung karena beliau berjasa bagi kehidupan kita. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi harus bersaing dengan sehat, dengan baik. Kemudian poin yang kedua adalah menghormati usaha orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi kalau pesaing kita, tetangga kita berhasil atau sukses, tidak boleh iri. Poin yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Tidak boleh menghina. Yang keempat, nah ini meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dan yang berikutnya ini, nah, sahabat sekolah, kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, selanjutnya mari kita amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggal kita. Nah, tetangga kita, saudara kita, sebelah rumah kita, satu komplek kita, satu kampung kita, ini pasti ada yang punya usaha, ya. Ada yang produksi, ada yang mungkin dia sebagai agen, atau yang jualan warung, counter, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya? Apakah di daerahmu terjalin hubungan yang baik satu dengan yang lainnya? Coba kamu amati. Oke, sahabat sekolah, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang ini harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab ini sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Nah, selain itu, dengan penerapan tanggung jawab dapat terjalin kerukunan dan persaudaraan antara warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat.
Nah, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab menyebabkan jika tidak ada penerapan tanggung jawab ini akan menyebabkan apa di masyarakat? Sahabat sekolah, tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat ini akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat dan menimbulkan kekacauan ya. Oke, sahabat. Berikutnya adalah tugasmu. Nah, akhirnya selesai sudah membelajar ini, berikutnya kita melanjutkan mengerjakan tugas. Nah, tugasmu adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana jika semua orang dalam keluargamu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang terjadi? Kamu jelaskan di kolom komentar. Oke, Kak Dimas tunggu jawabannya dan kamu jawab di kolom komentar. Oke, sahabat sekolah, sekian sudah pembelajaran kita hari ini. Berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, cukup sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi belajarmu dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.